Oke, halo lagi teman-teman. Kita kembali lagi di video yang akan membahas tentang bagaimana sih proses masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Di video part 2 kemarin, kita udah bersama-sama belajar tentang restorasi Meiji, yang dimana kebijakan baru ini membuat bangsa Jepang itu mereka berhasil untuk mencapai di wilayah Nusantara. Nah, teman-teman ketahui, setelah adanya restorasi Meiji tersebut, bangsa Jepang itu mencari minyak bumi, teman-teman, sumber daya alam berupa minyak bumi, dan sampai pada akhirnya bangsa Jepang ini berhasil tiba di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Apakah teman-teman juga pengen tahu kenapa sih bangsa Jepang itu pertama kali mendarat atau tiba itu di Tarakan? Padahal dari yang kita ketahui pada masa itu Hindia Belanda itu masih berkuasa di Nusantara, teman-teman, dan pusatnya itu masih berada di Jawa. Kenapa kok bangsa Jepang ini nggak langsung menyerang Jawa ya, notabene sebagai pusat dari Hindia Belanda? Karena dari yang kita tahu tadi, teman-teman, bahwa bangsa Jepang tujuan mereka untuk melakukan imperialisme adalah mencari sumber daya alam minyak bumi, dan kita tahu bahwa di Tarakan sendiri itu memiliki sumber daya alam minyak bumi yang berlimpah. Oleh karena itu bangsa Jepang pertama kali mendarat dan juga tiba ya di Tarakan itu, teman-teman. Nah, setelah tiba di Tarakan, bangsa Jepang itu juga menjelajahi wilayah Indonesia bagian timur, teman-teman, seperti di Ambon, Maluku, dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah berhasil ke wilayah timur, bangsa Jepang itu pergi ke wilayah barat Indonesia, ya, dari Pulau Sumatera, sampai akhirnya mereka tiba dan juga berhasil menguasai Palembang, teman-teman. Nah, setelah mereka berhasil menguasai Palembang ini juga menjadi suatu awal atau pembukaan bagi bangsa Jepang untuk bisa sampai di Pulau Jawa. Nah, teman-teman, setelah bangsa Jepang ini berhasil tiba di Pulau Jawa, bangsa Jepang ini mereka menyerang Belanda, teman-teman. Karena dari yang kita tahu tadi, bangsa Jepang ini sudah berhasil mengumpulkan banyak sekali sumber daya alam yang berguna untuk militer mereka, sehingga pada akhirnya pada tanggal 8 Maret itu, teman-teman, tahun 1942, bangsa Belanda ini resmi menyerah kepada Jepang dan mereka keluar dari Nusantara. Nah, tapi teman-teman juga ingin tahu nggak sih, kenapa kok bangsa Belanda yang bangsa sebesar itu pada masanya, mereka yang berhasil menjajah banyak wilayah, mereka yang juga memiliki banyak sekutu, kok bisa dikalahkan sama bangsa Jepang? Jadi teman-teman, pada masa itu terjadi perang dunia kedua di Eropa, teman-teman, dan bangsa-bangsa sekutu dari Belanda tersebut mereka fokus untuk negaranya sendiri, jadi mereka nggak punya waktu untuk membantu Belanda dalam menghadapi Jepang. Dan juga, teman-teman, karena dari yang kita tahu Jepang itu memiliki strategi yang bagus karena mereka menguasai terlebih dahulu wilayah-wilayah yang lain, sehingga mereka akhirnya setelah berhasil menguasai wilayah yang lain, mereka menguasai wilayah yang ada di pusat pada masa itu. Ternyata bukan hanya itu loh, teman-teman, alasannya kenapa kok bangsa Jepang itu bisa mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia dan juga mereka bisa mengusir Belanda. Ternyata, teman-teman, bangsa Jepang ini juga melakukan propaganda kepada bangsa Indonesia, di mana mereka sangat menginginkan atau sangat mengharapkan bangsa Indonesia ini berpikir bahwa bangsa Jepang ini merupakan suatu negara yang baik, suatu negara yang bagus, suatu negara yang maju, bahkan bisa dibilang suatu negara yang keren, teman-teman. Sehingga bangsa Indonesia ini merasa bangga karena mereka berpikir bahwa bangsa Jepang itu berniat membantu Indonesia untuk terlepas dari penjajahan dari bangsa Belanda. Nah, propaganda dari bangsa Jepang juga bukan hanya seperti itu saja, teman-teman. Mereka berusaha mempropaganda atau mempengaruhi pemikiran bangsa Indonesia melalui surat kabar dan juga berita-berita, video-video, film-film yang isinya semuanya tentang bagaimana cara untuk mengagung-agungkan bangsa Jepang, teman-teman. Bagaimana seolah-olah bangsa Jepang ini terlihat baik di mata bangsa Indonesia. Dan juga mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan bangsa Barat, sehingga pada masa itu mempengaruhi pola pikir pada masyarakat Nusantara pada masa itu, teman-teman, di mana mereka beranggapan bahwa Jepang ini merupakan saudara tua dari Indonesia. Karena, teman-teman, dari yang kita tahu menurut sejarah, bangsa Jepang ini berusaha terlebih dahulu berbuat baik kepada bangsa Indonesia nih, teman-teman, sebelum mereka mengeluarkan apa yang menjadi keinginan asli mereka, di mana mereka berkeinginan untuk menguasai wilayah Indonesia dan juga menjajah wilayah Indonesia. Nah, teman-teman juga tentunya tidak asing ya dengan gerakan Tripin, di mana Nippon pelindung Asia, Nippon memimpin Asia, dan juga Nippon cahaya Asia.
itu juga dibuat oleh bangsa Jepang teman-teman untuk melakukan propaganda bagi bangsa Indonesia, di mana mereka berusaha untuk memperlihatkan bahwa bangsa Jepang ini merupakan cahaya dari Asia. Mereka berusaha untuk memperlihatkan bahwa bangsa Jepang ini mampu dan juga pantas untuk menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa Asia yang lainnya. Nah teman-teman, guruku juga pernah bilang bahwa bangsa Jepang ini mereka terinspirasi dari burung bangau, di mana mereka waktu terbang itu kan kita tahu ya teman-teman, mereka membentuk huruf V gitu. Nah pasti yang di depan itu ada satu burung teman-teman. Nah bangsa Jepang itu berkeinginan bahwa mereka bisa menjadi burung yang ada di center atau di depan, dan juga negara-negara yang lain itu bisa mengikuti bangsa Jepang teman-teman, seperti itu. Nah propaganda dari bangsa Jepang yang lainnya itu teman-teman, pada masa kedatangan bangsa Jepang itu menyanyikan lagu Indonesia Raya di stasiun-stasiun lokal dan juga stasiun Jepang teman-teman. Mereka juga memperbolehkan untuk pengibaran bendera merah putih di samping bendera Hinomaru, yaitu milik bangsa Jepang. Sampai akhirnya secara perlahan teman-teman, bangsa Jepang ini mulai memperlihatkan niat asli mereka, di mana mereka berusaha untuk menginvasi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mereka berusaha untuk mengambil segala aset yang sebelumnya ditinggalkan oleh bangsa Belanda hanya untuk kepentingan bangsa Jepang juga teman-teman, dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang itu merugikan bangsa Indonesia tetapi menguntungkan bagi bangsa Jepang. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang apa saja sih teman-teman yang menjadi kebijakan-kebijakan bangsa Jepang pada saat mereka menjajah Indonesia, terutama pada pembagian wilayah yang akan kita pelajari di video yang selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.